Shalom, selamat datang di ibadah online GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah, siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk mengikuti ibadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah. Ikut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyembah Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah Sang Pencipta halik langit dan bumi ini. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Allah yang bertahta atas segalanya ya Tuhan. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Hari ini kami boleh menyembah Engkau. Kami sadar ini semua bukan karena kekuatan kami, melainkan oleh karena kebaikan Tuhan. Kau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyembah Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami rindu pada pagi hari ini Tuhan untuk memberkati Engkau. Kami rindu pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji-muji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan lebih lagi. Karena Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dengan penuh ucapan syukur kami siap memuliakan akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya Allah kita yang kita sembah itu tidak berubah. Amin. Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagi kita semua. Amin. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama kita dan nyatakan iman kita kepada Allah kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan.
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, amin, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi katakan, oh kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesus luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat luar biasa, Dia Allah yang baik, amin. Jemaat Tuhan, boleh lihat kanan kiri kita, muka belakang juga boleh. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya percaya walaupun kita pakai masker, ada terpancar dari wajah kita apapun yang keluar dari tubuh kita. Ada suatu kemuliaan Tuhan, amin. Ada sukacita yang dinyatakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kita semua. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama. Haleluya. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Allah yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Engkau kota benteng perlindungan bagi kami ya Tuhan. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. Engkau termasyhur, perkasa Tuhan selamanya, yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita nyatakan dengan iman kita sekali lagi pujian ini. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa, perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita akan mendengarkan sosialisasi dari sebuah kelompok doa bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu kami silahkan kepada tim
doa bagi bangsa kita untuk menyatakan sesuatu. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, saya sangat bersyukur ada di tengah saudara semua. Kita percaya kita satu di dalam Tuhan, amin. Sebelum saya mau menjelaskan, saya cuma mau buka ayat di Yeskiel 22 ayat 30. Tuhan mencari mereka yang berdiri membangun tembok. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita adalah pasukan-pasukannya Tuhan, amin. Kita sama-sama mau berdiri dan menjaga kota kita untuk kesejahteraan kota kita. Bapak Ibu, ada brosur yang dibagikan. Jadi kami dapat visi misi dari Tuhan ya Bapak Ibu, bahwa kita akan mengadakan doa selama 7 hari dari tanggal 21 sampai 27. Dan ini diadakan serentak se-Indonesia. Dan saya percaya, kita percaya setiap doa Bapak Ibu itu sangat berpengaruh. Jangan pernah berpikir seperti ini Bapak Ibu, oh mungkin ada dia yang berdoa, aku tidak. Tapi setiap doa-doa kita sangat punya kuasa. Mungkin beberapa sudah lama tidak mendoakan bangsa kita, atau memang sudah setiap hari sudah berdoa buat bangsa kita, tapi kali ini kita mau sama-sama dari tanggal 21 sampai 27 kita mau sama-sama serentak se-Indonesia. Buat apa? Biar cawan Indonesia penuh, amin. Cawan doa Indonesia penuh. Bapak Ibu, kita tahu pandemi sangat berdampak, bahkan di Jakarta, bahkan di Indonesia. Mungkin di sini tidak terlalu, tapi saya percaya, saya tahu di depan kita nggak tahu akan terjadi seperti apa lagi ya Bapak Ibu. Ini pandemi ini sangat tidak disangka-sangka akan terjadi dan kena atas Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi kita mau sama-sama merapatkan barisan dari manapun gereja kita, aliran apapun gereja kita mau sama-sama, kita satu Tuhan, kita sama-sama pasukannya Tuhan, kita mau sama-sama berdiri dan menjaga kota kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya Bapak Ibu bukan orang yang sering berada di depan ya Bapak Ibu. Saya sangat jarang, tapi saya mau berkata begini, bukan karena kekuatan saya ada di tempat ini. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan seperti hamba-hamba lain menyampaikan, tapi yang saya mau sampaikan saat ini, mari sama-sama kita satukan hati, kita bergandengan tangan, menjaga kota kita, membangun tembok. Dimanapun kita berada, di rumah, bahkan di jalan, kalau Tuhan ingatkan, kita tetap naikkan doa kita buat Indonesia, agar Indonesia benar-benar dijaga oleh Tuhan. Virus-virus tidak akan boleh lagi masuk atas Indonesia. Selesai, tahun ini selesai, bulan ini selesai. Bahkan saat seminggu kita berdoa, kita percaya cawan itu benar-benar penuh, dan semua pandemi dan semua politik-politik di negara kita yang bukan dari Tuhan, semuanya Tuhan selesaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya percaya Tuhan Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap kita untuk kita sama-sama sekali lagi berdiri dan menjaga kota kita, bangsa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua adalah umat Tuhan, ketebusannya. Orang yang sudah dipilih, orang yang sudah diselamatkan, amin. Seperti apa yang disampaikan tadi, mari kita satukan hati kita. Di mana kota kita tempati saat ini, di mana kita berpijak. Kota Palu ini adalah kota kita, tempat kita beraktivitas setiap hari. Mari kita terbeban untuk kota kita, untuk bangsa kita berdoa bersama-sama. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bukan tugas orang lain saja, tetapi kita semua orang-orang percaya
Mari kita satukan hati kita, kita bawa di hadapan Tuhan, kita pertahankan bangsa kita, negeri kita, bahkan kota kita, di mana kita hidup setiap hari. Puji nama Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi. Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Katakan sekali lagi, aku mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan hanya firman-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Hanya tinggal di dalam Engkau, bersekutu dengan Engkau di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami memperoleh kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Inilah tujuan hidup kami ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu, biarlah jemaat Tuhan saja. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu membangkitkan kembali roh kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami beri sorak-sorai kepada Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu, Engkau berbicara Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan kami semua Tuhan yang mendengarkan, biarlah Engkau taruhkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami pun Tuhan memiliki kekuatan yang Kau curahkan bagi kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu memenuhi tempat ini, sehingga Tuhan hanya hadirat-Mu Tuhan yang benar-benar kami rasakan. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami memiliki kekuatan yang baru. Dan kami pun Tuhan terus memiliki Tuhan kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mau berebut Tuhan setiap benih firman-Mu Tuhan, yang membuat kami tidak mengerti dan membuat kami tidak konsentrasi saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang benar-benar Kau nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kembali kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga secara khusus bagi saudara yang pertama kali hadir, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan jika ada yang pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, yang di dalam maupun yang ada di luar. Oh ada ya, kita akan doakan sebentar ya. Nah, bagi yang berulang tahun, yaitu Vicky Pendi Peroring, Stephen Liboki, Siska Rantung, Angelina Pangandahen. Ada hadir yang saya sebutkan namanya? Silakan berdiri. Puji Tuhan. Yang di dalam, yang di luar ada. Puji Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, mengucap syukur, terima kasih untuk kehadiran saudara kami yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Tuhan, Kau tilik apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hatinya, buka jalan campur tangan Tuhan, mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagianya. Terima kasih Bapa. Kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami juga datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah kurniakan bagi mereka. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi
keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Biarlah kiranya juga Tuhan membuat berhasil segala yang mereka kerjakan, dan Roh-Mu yang kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah boleh tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan dalam perlindungan murid pada segala yang jahat. Biarlah Tuhan tutup membusung kesadaran pakai dengan tembok-tembok api, mereka tetap terpelihara dalam kasih karunia-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan apa yang sudah disampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pada tanggal 11 Departemen Laki-laki GPPS mengadakan webinar secara nasional untuk semua kaum laki-laki GPPS se-Indonesia. Ya, karena ini adalah webinar, jadi tentu ada yang bisa mengikuti, ada yang belum sempat mengikuti. Oleh karena situasi kondisi tertentu, mungkin jaringan atau belum terjangkau dengan internet di daerahnya, di desanya dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang tinggal di kota tapi tidak terlalu tertarik untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan digital, sehingga mereka mungkin tidak ikut. Padahal situasi kondisi sekarang semua Tuhan izinkan, dan kehadiran pandemi ini membawa dampak yang sangat positif. Saya tidak katakan negatif. Merubah, tanda kutip, memaksa setiap pribadi berubah tingkah laku menjadi hal yang seharusnya, berubah pola pikir sebagaimana yang biasa dia lakukan yang sebenarnya keliru. Tapi akhirnya situasi kondisi ini justru merubah kebiasaan daripada setiap pribadi yang sebenarnya suatu hal yang terlalu lama dilakukan dengan kekeliruan. Nah, nanti kita akan temukan perubahan kebiasaan ini yang sebenarnya dari dahulu kala harus dilakukan. Tapi anehnya nanti pandemi ini baru orang mau melakukan karena terpaksa, takut mati. Ya, akhirnya dia harus dibawa masuk kepada situasi kondisi. Nah, oleh karena materi ini perlu bagi semua orang, bagi setiap orang percaya, jadi saya juga harus bagikan kepada jemaat setempat. Jangan yang lain diberkati, justru di tempat sendiri tidak mendapatkan sesuatu. Dan juga sebenarnya materi ini bukan cuma untuk kaum laki-laki, tetapi dikhususkan untuk kaum laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, sebagai kepala, sebagai yang bertanggung jawab. Dan harus diketahui juga oleh pasangannya, supaya saudara juga mau dapat memahami bagaimana pergumulan suami saudara, bagi yang sudah berkeluarga dalam situasi kondisi seperti sekarang. Jadi mungkin yang saya sebutkan tadi bukan kalimat ekstrim kalau saya katakan pandemi ini mendatangkan banyak dampak positif. Ya, orang lain memberitakan hal-hal yang menakutkan. Tetapi justru saya nanti kita akan menemukan kenapa saya harus mengatakan seperti ini. Ya, dan juga mungkin agak kontroversi dengan pemberitaan dan juga penyampaian firman yang ada di medsos. Tapi saya sampaikan melalui apa yang akan kita pelajari saat ini. Topiknya adalah tantangan ekonomi dan solusinya di era new normal. Jadi tidak bahas yang lain. Tantangan ekonomi dan solusinya. Dan kalau topik ini disampaikan seperti ini, jangan saudara mengharapkan berarti di khotbah sebentar ini ada kejelasan. Kita usaha apa yang paling pas
pandemi juga tidak, bukan itu. Ya, solusi yang akan diberikan justru adalah solusi menurut firman Tuhan dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi ada juga yang bertanya sesudah seminar webinar itu, Pak, apa yang paling cocok untuk diusaha untuk saat-saat seperti ini? Saya jawab, itu relatif karena tiap-tiap daerah berbeda situasi kondisinya. Dan saya tidak mau seperti apa yang ada di medsos. Ada hamba Tuhan yang sudah bilang, beli tanah di luar kota, tanam banyak-banyak dan lain sebagainya. Nah, saya tidak akan menuntun saudara seperti itu, karena setiap daerah beda-beda. Dan setiap daerah walaupun berbeda-beda, Tuhan hadir di mana-mana dan Tuhan selalu memberikan solusi bagi umatnya. Ini yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak terpengaruh dengan segala berita-berita medsos yang semakin membingungkan. Nanti saya juga akan tunjukkan berita-berita medsos yang turut ambil bahagian, juga turut ambil untuk memperkeruh suasana adalah hamba-hamba Tuhan yang berbicara terlalu lancang di medsos dengan berbagai caranya dan berbagai ada dan selalu ada sebagian yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya nanti kita lihat. Jadi tantangan ekonomi. Oke, kita mulai dulu bahwa dari sejak virus corona atau COVID-19 ini dijadikan sebagai pandemi, ya, artinya wabah yang melanda seluruh dunia, berdampak di seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, jadi ini yang terjadi. Semua di seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena ada dua hal yang paling krusial yang membuat itu berdampak sebegitu rupa kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau namanya manusia berarti tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Ya, supaya kita memahami, ya. Oke, jadi ini yang sudah terjadi. Kita semua yang hadir di sini, yang masih sedang hidup, juga mengalami dampaknya. Berbeda-beda tentu setiap orang, tapi secara umum sama. Ya, oke. Nah, ini. Jadi sudah ada dampaknya. Nah, kemudian oleh karena tidak diketahui kapan berakhir, ya, ketika ditanya kapan berakhir, nah inilah yang perlu kita pahami. Tidak ditahu kenapa vaksinnya belum ditemukan, masih uji coba. Apakah uji cobanya berhasil? Ya, kita doakan. Tapi yang aneh, orang Kristen sudah mulai ditakut-takuti, jangan mau divaksin oleh beberapa pendeta tertentu. Karena itu ada hubungannya dengan ini, hubungannya dengan itu. Jadi yang mana yang kita mau ikuti? Hamba Tuhan, gereja harus bertanggung jawab menuntun umatnya seturut kebenaran firman. Nah ini saudara, ya. Jadi karena belum diketahui kapan bisa berakhir, makanya sebelum ditetapkan adanya yang namanya new normal, maka disampaikan oleh yang bertanggung jawab menangani ini, kita akan hidup berdampingan dengan corona. Artinya dia masih tetap akan ada dan tidak tahu kapan dia pergi. Dan bagi orang Sulawesi khususnya Palu itu jadi pantun. Koro lewat kita disuruh keluar rumah. Tante corona datang kita disuruh apa? Masuk rumah. Jadi memang orang-orang Palu ini luar biasa mentalnya.
bencana yang besar pun mereka bisa bikin lelucon. Ya, dan kalimat-kalimat yang kalimat ini menyegarkan, tidak bikin orang takut. Ya, dan itu juga menambah imun. Masih ingat ketika kota Palu dilanda dengan gempa yang memiliki 3 alat pemusnah, gempa yang berkekuatan tinggi, tsunami, dan likuifaksi. Di seluruh kota Palu, apa yang saudara temukan? Kalimat apa yang saudara temukan? Hah? Apa? Kuat. Palu kuat. Yang lain itu ya. Apa lagi? Palu bangkit di seluruh penjuru kota. Itu baru ayat, itu belum ayat firman loh. Itu baru kalimat positif. Sudah besar pengaruhnya untuk membangkitkan semangat, membuat mentalitas yang mungkin aduh, kenapa saudara? Ini mau jadi apa kota Palu ini? Ya, kenapa? Karena disitulah baru orang mau apa itu namanya porak-poranda yang kita cuma baca di kamus. Ternyata kapan ini mau jadi apa? Ini bagaimana memulainya? Ternyata lewat bencana yang begitu besar, 2018. Sekarang apa? Palu lebih habis dia berdandang, lebih gagah, lebih rame, lebih luar biasa. Nah, biasanya kalau sudah jadi begini, orang-orang rohani mulai komplain, itu karena kita berdoa. Kelompok doa sana berkata itu doa kami, kelompok doa di seberang sana juga mereka itu doa kami. Kita punya doa bersama. Ya, bukan siapa-siapa, tapi doa kita bersama, pergumulan kita bersama, dan sesudah itu dilanda lagi dengan apa yang sekarang? Pandemi. Coba lihat kiri kanan, kan tidak bisa lagi pipi pujian mengatakan tengok kiri kanan, beri senyum apa? Nggak bisa lagi dapat senyum. Tinggal ada lagi kalimat baru nanti. Mari lihat kiri kanan dan berilah main mata atau sorotan mata, kan cuma mata yang ini. Dan sekarang modelnya seperti orang ada yang pakai masker model astronot, ada yang pakai masker, model macam-macam dan warna. Sekarang akhirnya masker jadi apa? Sudah bukan jadi pelindung, masker so jadi fashion. Tahu apa fashion? Mode. Dia warna masker dia sesuaikan dengan dia warna baju. Ada saja, ya. Jadi dia sesuaikan supaya serasi. Dan begitu pakai masker yang umumnya warna biru atau warna hijau yang biasa dipakai di rumah sakit. Ini dari rumah sakit ini. Coba ganti sesuai warna baju. So jadi mode. Nah, dan oke, ya. Jadi karena tidak diketahui kapan berakhir dan dia masih tetap ada, sedangkan kita harus beraktivitas, mau dengan tidak mau diciptakanlah suatu era yang disebut new normal. Ya, artinya kita tetap beraktivitas dan corona tetap ada. Nah, ini yang namanya new normal. Oke. Apa itu? Jadi new normal adalah perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ibadah sudah bisa tatap muka, tapi sebelum masuk cuci tangan dulu. Sampai di sana diperiksa, didaki, diukur suhu badan. Saya berpikir mungkin karena saudara di usia, saudara saya jangan so tinggi.
Tadi diukur 34. Nah, bagus kan? Nah, jangan ada yang lebih, ada saudara yang lebih tinggi dari saya. Nah, dan pakai masker dan lain sebagainya. Oke, nah jadi ini aktivitas tetap jalan, tapi ikuti protokol kesehatan. Dan saudara tahu, dengan adanya protokol kesehatan ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan pelanggaran yang kita sudah lakukan tanpa kita sadari setelah ada protokol. Oke, suruh jaga jarak, jadi tidak ada lagi salaman, tidak ada lagi cipika-cipiki, karena beberapa negara ada yang tidak usah lagi disuruh jaga jarak karena mereka memang tidak pernah salaman. Tapi di beberapa negara biasanya ya, saling berpelukan, tepuk punggung, di sini tepuk punggung, di sini juga orang berpunggung, dia tepuk, dan sudah baru selesai. Ada juga beberapa budaya biar laki-laki bawa cipika-cipiki, itu saat pasti saudara lihat di televisi kan? Kita cuma ternyata bukan cuma di daerah negara barat yang cipika-cipiki. Nah, jaga jarak. Nah, ini saja sudah bisa jadi masalah. Sebab ketika pada awalnya sudah jadi masalah, orang kasih salaman, yang ini tidak mau, tersinggung dia. Dia tidak tahu. Ini bahaya. Jadi tidak ada lagi salaman. Kemudian apakah dengan tidak ada lagi salaman dengan berbagai macam bentuknya, kemudian kita menjadi renggang, menjadi tidak akrab? Tidak. Ya. Nah, berikut pakai masker. Beberapa negara tidak masalah karena ada yang memang tiap hari pakai masker, sudah terbiasa. Cuma kita yang kadang-kala karena tidak terbiasa, yang paling parah di pesawat. Dia bersin, los, tidak ada tuh. Waktu itu belum ada corona, belum ada masker, karena kita juga kesulitan. Kenapa? Dia bersin begitu rupa, tidak juga tutup mulut, tidak juga apalagi pakai masker. Nah, jadi akhirnya ini positifnya, ya kan? Positifnya. Ini juga positif, karena banyak juga orang yang menyalahgunakan jabatan tangan dengan cara masa kita jabat tangan, ya korek-korek kita beri tangan. Nah, berarti dia jabat tangan sambil begini, ya kan? Nah, salah gunakan. Sekarang dia ada lagi mau apa? Mau korek? Dia ada. Nah, jadi salaman dalam berbagai macam bentuknya banyak positifnya. Untung ini berarti untung ada corona sehingga jaga jarak, ya, jaga jarak. Nah, pakai masker, ya ini nggak bagus kalau tidak ada corona tidak pakai masker. Tapi karena ada pakai masker semua. Ya, kecuali kalau orang mau bicara, tidak tahu apa yang salah pakai, ya kan? Tapi kan jaraknya ini 5 meter, jauh, jadi tidak apa-apa. Dia turun di sini habis selesai. Ya, makanya bagian sound system siapkan itu banyak-banyak, beli banyak-banyak itu apa ini? Busa. Begitu ganti orang dengan mic yang sama, ganti busa. Ya, oke, ya. Jadi itu semua. Kalau dari sini kita melihat sudah berarti ada hal-hal positif dari kebiasaan yang sebenarnya salah, tapi kita anggap remeh karena anggap tidak ada apa-apa. Ya, sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ini juga sangat positif. Jadi ini kehadiran tanda corona ini sangat menolong. Iya. Makanya nanti saudara akan mengerti kenapa saya katakan seperti ini. Ternyata setelah ada dikatakan cuci tangan, baru kita sadari, iya ya, berarti dalam 1 hari ini mungkin kita cuci tangan hanya 2 kali atau 3 kali. Setiap kali mau makan baru cuci tangan. Itu pun kalau mau makan pakai tangan, tapi pakai tangan, tidak pakai sendok. Tapi kalau kita pakai sendok tidak pusing, tidak ada yang tidak cuci tangan. Nah sekarang habis pegang ini saja sudah harus cuci tangan. Jangan sedikit pegang lagi ini, cuci tangan. Habis lagi pegang ini, cuci tangan. Bukankah ini bagus? Bukankah ini baru kita menyadari, berarti selama ini jarang saya cuci tangan.
Berarti kita tidak hidup bersih. Nah, saking bersihnya itu HP yang pakai teknologi touchscreen, so tidak bisa baca itu sidik jari. Ulang-ulang ditindis tidak mau, ulang-ulang ditindis. Oh, berarti so bersih nih. Sampai kaki semua. Banyak manfaatnya kan? Dan aneh. Saya mau tanya ibu-ibu, umur berapa anak-anak kita mulai ajar dia cuci tangan? Masih kecil kan? Berarti kita ini dibawa lagi menjadi anak kecil. Cuci tangan. Nah, oke, lanjut lagi. Kemudian disuruh apa? Kalau tidak ada sabun ya pakai hand sanitizer. Siapkan di mobil. Jangan lagi ditakuti dengan itu video-video. Kalau ini sanitizer di mobil bisa meledak. Siapa bilang? Kecuali saudara merokok. Kalau saudara merokok ya ini ada alkoholnya, ya loncat. Oke. Nah, secukupnya. Pakai hand sanitizer itu bisa merusak ini begini. Ya kalau saudara tumpah satu botol, ini kan cuma secukupnya. Oke, demi kesehatan sendiri. Dan ternyata dengan adanya pandemi ini membawa kita mulai mengerti arti kesehatan dan arti nilai kehidupan. Ya, nilai kehidupan. Disuruh lagi apa? Olahraga di bawah sinar matahari. Ini orang-orang yang tukang bangun jam 10 so lewat matahari. Nah, dengan sendirinya kita dibawa kepada satu kegiatan baru. Bangun cepat supaya matahari belum lewat. Nah, olahraga saya gunakan. Supaya olahraga saya itu saya sehat dan olahraga saya menghasilkan itu tembok yang roboh pada saat gempa, kemudian saya kerjakan panjangnya 50 meter lebih. Pagi-pagi bekerja, kena sinar matahari, bergerak, sehat, tapi ada hasil. Ada hasil. Ya, kalau kita cuma berjemur di kursi, kemudian mana kita pakai kopi? Datang mana ada pasangan. Nah, ini bukan olahraga, ya. Jadi di bawah sinar matahari tambah basah. Ya. Jadi mari kita hadapi, kita jangan terpuruk, ya. Ya. Nah, karena juga ada dua hal yang paling krusial dengan dampak pandemi ini adalah apa? Kesehatan dan ekonomi. Ini yang terjadi saat ini sehingga Pak Presiden mengeluarkan satu istilah gas dan rem. Kenapa? Karena ada banyak komentar-komentar mana lebih perlu didahulukan, kesehatan atau ekonomi. Kalau pandemi yang harus ditangani hanya lebih dulu baru ekonomi, berarti tidak boleh segala-galanya tinggal di tempat, pasti ekonomi anjlok. Kalau cuma dibiarkan boleh bebas ke sana supaya bisa semua beraktivitas seperti biasa supaya ekonomi jalan dan tidak terkendali, maka pandemi akan semakin merajalela. Jadi inilah kita menghadapi kedua-duanya. Kenapa? Karena yang tantangan ekonomi yang sedang terjadi sekarang ini banyak yang mengalami PHK. Banyak yang mula-mula istilahnya dirumahkan. Kemudian ada yang di PHK. Beberapa perusahaan yang tidak melakukan merumahkan dan tidak melakukan PHK. Ini luar biasa. Ada yang seperti itu juga.
Tetapi sebagian, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin karyawannya ribuan di pabrik dan lain sebagainya, ini menjadi masalah. Terus bagaimana kalau Pak Tua pulang dengan model begini? Kasihan. Cuma gagah di dasi, tapi sudah PHK. Nah, kalau kita bisa memahami segala sesuatu secara kebenaran firman, maka kita juga patut bersyukur untuk suatu PHK kalau memang itu terjadi pada kita. Supaya apa? Supaya terbuka ini pemikiran, apa yang harus saya lakukan. Ini kenapa? Karena sebagian orang punya mental begini, kita dirumahkan, ya. Nah, ini makanya tidak ada solusi. Ya, mari kita berdoa. Bagus secara rohani, mari kita mesti tetap berdoa supaya kita punya tempat kerja itu bisa dibuka kembali. Nah, pertanyaan akan muncul, bukankah sebagian besar orang-orang rohani pikirannya seperti ini? Jadi sambil menunggu, kita perlu bergumul supaya Tuhan tolong, supaya ini perusahaan aktif kembali, pandemi sudah berlalu, aktif kembali, dan kita bisa dipanggil lagi bekerja. Jadi hanya menanti-nanti kapan dipanggil lagi bekerja. Saya mau ingin ingatkan jemaat di Kudus Palu, jangan ada punya mental seperti ini. Terus bagaimana kalau Tuhan belum melakukan apa-apa? Masa menanti perusahaan sudah 6 bulan tidak panggil ulang. Bahkan dari bulan Maret puncak pandemi sampai kepada sekarang, perusahaan belum panggil ulang kita untuk kerja kembali, belum ada panggilan. Nah, saya mau tanya, 6 bulan ini dari bulan Maret sampai September ini, apa yang saudara hasilkan? Apa yang kita hasilkan? Apa yang kita lakukan? Nah, ini tidak boleh, ya. Berdoa penting, tapi bukan berarti tinggal diam. Nah, ini kita akan melihat model-model seperti ini nanti sebentar. Oke, kita lanjut dulu. Jadi Kamar Dagang Indonesia menyebut bahwa ada 6 juta pekerja dirumahkan. Ini kan pernah keluar di Sierra Metro. Dan kena PHK akibat pandemi. Kemudian disampaikan lagi, total ada 55 juta pekerja yang memerlukan bantuan pemerintah karena dampak virus corona. Jadi ini bukan masalah biasa. Ini adalah hal yang serius, sangat serius. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi? Nah, atau kembali kepada pertanyaan langsung, bagaimana saudara punya sikap sebagai orang percaya? Bagaimana menyikapi akan adanya pandemi ini? Kenapa ini hari saya bicara ini? Setelah saya menyampaikan di webinar laki-laki nasional, saya merasa ini penting. Karena terlalu banyak hal-hal yang mengacaukan di berita-berita dan di medsos. Termasuk juga hamba Tuhan yang bikin bingung tambah meresahkan. Sedangkan kita sudah pahami kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya kami bersikap. Mari kita melihat sikap beberapa berbagai sikap orang percaya terhadap pandemi. Ini dia. Yang pertama, sebagian panik, ketakutan, cemas. Saya ditelepon oleh seorang teman akrab. Om, dan kenapa mulai suara mana? Kita sudah diperiksa positif. Saya langsung jawab, puji Tuhan, ngana positif. Kenapa om begitu? Iya, puji Tuhan. Karena ada banyak hal yang bisa dipelajari dengan ngana positif. Terus saya doakan. Kenapa panik, takut? Saudara, kenapa cara manusia memang, karena kita juga manusia lahiriah,
yang ada iman. Dan sebaliknya iman kita ada di dalam manusia lahiriah. Mungkin saja secara manusia bisa panik, tapi tidak boleh menguasai kita, kemudian itu menjadikan keberadaan kita. Akhirnya itu akan membuat kita menjadi tidak berdaya karena imun kita sudah langsung anjlok. Kemudian, puji Tuhan, kita periksa dan ternyata puji Tuhan sekarang so negatif. Ya puji Tuhan. Tapi dokter bilang, Ngana harus tinggal di kamar isolasi sampai Desember. Aduh mati kita Desember. Saya bilang bagus itu. Nah ini semua karena tidak siap. Tidak. Ada lagi sebagian apa? Sebagian meremehkan dengan fanatisme iman tentang perlindungan Tuhan sampai pakai ayat 1000 di kanan, 100 di kiri dan lain sebagainya. Tapi itu tidak kena kepadamu. Terakhir disambar dengan tante corona. Mati dia. Hamba Tuhan. Jadi tidak bisa kita meremehkan. Jangankan ini fear. Sedangkan iblis saja. Alkitab tidak pernah mengajar kita takut kepada iblis, tapi tidak pernah mengajar kita meremehkan iblis. Jadi jangan kita meremehkan. Makanya protokol kesehatan juga tidak menyusahkan kita, tidak menekan kita, tidak merugikan kita. Tidak sampai kita harus bayar berpuluh-puluh juta untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Dan ini ada yang meremehkan. Anggap kalau hamba Tuhan jadi ada lagi hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, di kebaktiannya. Mereka tidak apa-apa dia bicara di kebaktiannya sendiri, tapi sayang itu akhirnya juga karena itu adalah live streaming keluar juga di apa itu? Oh, corona itu punya dia bisa lihat yang mana yang setia. Yang setia dia tidak sambar, yang tidak setia kepada Tuhan itu ada sambar. Terakhir yang setia pun juga berangkat dengan corona. Jadi kita perlu memahami, makanya yang lalu saya sudah sampaikan, kita perlu memahami sesuatu peristiwa itu apakah itu masuk ke dalam era kedaulatan Allah. Tidak ada yang bisa merubahnya kalau kedaulatan Allah apapun, ya. Tapi kita harus hadapi. Yang sebahagian lagi yang ketiga lebih meresahkan, selalu menghubungkan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini terjadi setiap ada pandemi apapun, selalu muncul hamba-hamba Tuhan yang selalu menghubungkan dengan akhir zaman. Padahal dari zaman Romawi sudah ada pandemi. Sudah berapa kali pandemi terjadi di dunia ini, termasuk corona. Dan anehnya seolah-olah kalau anak-anak Tuhan diingatkan tentang akhir zaman, mereka so takut. Saya katakan berita akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus itu adalah berita sukacita, karena memang sudah lama kita menantikan. Kenapa kita mau ditakut-takutin dengan kedatangan Tuhan Yesus? Makanya yang lalu saya bawa saudara nyanyikan nyanyian tempo dulu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu nyanyian tempo dulu. Ya, Tuhan datang beserta dengan beribu-ribu malaikatnya. Puji Tuhan menyambut orang-orang kudus. Jadi akhirnya jangan pernah umat Tuhan ditakuti supaya bertobat. Dia tidak akan pernah memiliki pertobatan sejati. Kenapa? Karena begitu ditakuti dan apa yang ditakuti kepada ditakut-takuti itu tidak terjadi. Oh, tidak ada, dia salah lagi. Jangan. Orang dibawa kepada pertobatan dengan menyampaikan bagaimana Allah mengasihi dia, bagaimana Yesus berkorban di atas kayu salib dengan darah yang kudus menebus kita. Yang kita sampaikan kasih Allah, bukan penghukuman untuk supaya orang bertobat dan lain sebagainya. Makanya orang tidak akan bertobat secara benar. Begitu dia pikir, oh puji Tuhan, ada begitu. Dia malah petaka. Dia mulai berjanji, oh Tuhan tidak lagi. Sudah, setelah itu dia selalu lupa itu. Begitu dia sudah hidup menikmati segala apa yang baik, dia selalu lupa. Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan lama. Oke? Sebagian
Kemudian lagi apa? Menunggu mujizat tanpa berbuat apa-apa. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi. Oh, kita mau doakan supaya kita perusahaan terbuka kembali, bisa aktif kembali, dan kita diminta lagi untuk masuk kantor, masuk kerja. Ini. Tapi kita berbuat apa-apa. 6 bulan dari bulan Maret sampai bulan September nganggur, tidak bikin apa-apa. Malah kita lihat, aduh kasihan pai kuah so tambah banyak rambut putih. Sebenarnya kita lihat kenapa so tambah kurang di kepala, rontok semua. Kenapa? Berpikir stres. Nah, kenapa tidak berbuat apa-apa? Karena ada kultur kita yang tidak bagus. Kultur kita ini yang harus kita rubah. Umumnya orang-orang kita ini pilih-pilih pekerjaan. Makanya saya tidak pernah dapat menerima dari dahulu sampai ini hari bahwa dikatakan susah cari kerja. Tidak. Kita bekerja, orang-orang kita umumnya bekerja karena gengsi, bukan karena untuk memenuhi kebutuhan. Makanya ada yang pernah terjadi di satu tempat. Dia buka toko bangunan. Dan karena persaingan, ternyata orang itu kalau pesan tinggal angkat telepon dan diantar, semen diantar, besi diantar, itu pelayanan toko sekarang. Tetapi aduh bagaimana ini? Akhirnya puji Tuhan, dia beli mobil. Tapi saudara dibeli mobil, mestinya kalau itu toko bangunan, mobil apa yang paling cocok? Oh, pick-up. Oh, pick-up toh. Tapi apa yang dia beli? Innova. Jadi kalau orang pesan semen, apa yang dia bikin? Dia bungkus dengan koran. Dia sapu dulu dia punya debu-debu. Dia bungkus dengan koran sampai seperti rupa kado, dan dia baru kasihnya di mobil Innova. Supaya itu semen tidak berabu di dalam mobil Innova. Kenapa dia beli Innova bukan mobil pick-up? Aduh, apa orang mau bilang kalau kita naik pick-up? Memangnya kalau naik pick-up so jatuh bensin. Inilah menunjukkan. Ini kultur kita di Indonesia begini. Nah, tidak bisa saudara. Makanya kenapa dari bulan Maret sampai bulan September tidak menghasilkan apa-apa? Pilih-pilih pekerjaan. Padahal gampang. Pekerjaan, siapa bilang tidak kerja? Tapi apakah kita mau sapu jalanan? Apakah kita mau membersihkan got yang buntu, kemudian dibayar oleh kantor wali kota dan lain sebagainya? Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Oleh karena itu, makanya jangan hanya tunggu mujizat. Kita percaya mujizat, siapa bilang tidak percaya? Tapi bukan berarti kita tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Saudara mau apa? Mau tunggu kapan dipanggil kerja? Nah, tunggulah sampai tante corona itu berangkat. Dia pulang dan kalau ini masalah. Ini masalah. Oke. Berikut. Sebagian lagi apa? Ini yang bikin kasus sampai sekarang ini. Sebagian lagi umat Tuhan sangat bergantung kepada nubuatan, penglihatan hamba-hamba Tuhan yang dinabikan dan yang dirasulkan, maupun hamba Tuhan yang menabikan diri dan merasulkan diri. Di dunia ini ada beberapa hamba Tuhan yang dinabikan oleh beberapa pendeta yang selalu berbicara, ya, dengan segala macam penglihatan, segala macam nubuatan. Kita percaya penglihatan, kita percaya nubuatan. Tapi bagaimana kalau tidak digenapi? Karena sudah banyak yang teruji, tidak digenapi. Baru keluar lagi. Besok adalah hari yang dahsyat terjadi. Ini apa? Ada lagi di bulan September. Pokoknya di bulan September ini mereka katakan ada lagi, tapi anehnya yang satu mau berbuat tanggal sekian, yang lain baru buat tanggal yang berbeda. Jadi yang mana yang mau didengar? Yang mana yang betul? Kita tunggu saja yang mana yang betul, yang tidak betul kita rajam dengan batu. Sesuai dengan perjanjian lama. Saudara, kita punya Alkitab. Kadang-kadang ada juga yang berbicara, ini pesan untuk Indonesia. Saya mau tanya dulu, dia suka di Indonesia?
Dia sudah tahu ini pulau-pulau Indonesia dan ini. Jangan-jangan Tuhan bicara untuk kamu punya kota. Nah inilah jadi saudara, ingat. Gereja ini percaya penglihatan. Gereja ini percaya nubuatan. Tapi kita harus uji. Makanya di Mesot terjadi satu perdebatan antara hamba-hamba Tuhan terkenal yang memalukan. Sehingga baku maki, walaupun makinya maki rohani. Yang di sini bilang nabi palsu, yang di sana bilang pendeta goblok. Jadi apa ini? Kita tidak usah memusikkan yang seperti itu. Tapi saya bertanggung jawab untuk menyampaikan, untuk supaya kita tidak tercemar dengan hal-hal seperti itu. Saudara juga sudah berdoa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara? Dia taruh dalam hati saudara. Masing-masing ada perlindungan Tuhan. Masing-masing pribadi ada punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ada kalanya yang sangat pribadi. Saya ada punya sesuatu yang saya terima dari Tuhan yang saya tidak akan pernah menyampaikan. Ya. Dan ketika ada hal-hal yang bagaimana, saya sudah tak ini bisa saya atasi apa tidak. Karena sebelum itu terjadi, Tuhan menyampaikan, tapi saya tidak pernah menyampaikan kepada Tuhan bilang, saya harus berindah. Tapi saya tiap-tiap pribadi, kalau saudara punya keakraban dengan Tuhan memberikan suatu bentuk komunikasi khusus. Ya, kalau mungkin di bahasa intelijen itu sandi-sandi rahasia secara pribadi untuk saudara. Ada banyak orang bersaksi, ya sebenarnya, tapi dia tidak tangkap. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa begitu ini ya. Saya harus pulang, saya harus ini. Padahal apa? Dia terhindar dari bahaya. Nah itu Tuhan berbicara secara pribadi. Tuhan melindungi umatnya. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saudara sebagai anak-anak yang dikasihi. Tidak usah terganggu dengan si A, si B bilang begini, si C bilang begini, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu saya ingatkan. Karena ini meresahkan gereja Tuhan, meresahkan umat Tuhan. Siapa yang suruh kamu bicara atas nama Tuhan dan kemudian untuk dunia, untuk Indonesia? Dan siapa yang mengangkat kamu menjadi nabi? Siapa yang mengangkat kamu menjadi rasul? Siapa? Ya orang-orang tertentu juga. Kembalilah kepada Alkitab. Kita punya Alkitab. Tuhan juga setiap pribadi yang sudah dipenuhi Roh Kudus, Tuhan berakrab dengan setiap pribadi. Dia bisa berbicara kepada saudara, dia bisa menyampaikan kepada saudara, tapi tidak susah saudara, tidak usah saudara bikin bingung orang dengan cara-cara saudara sendiri, karena Tuhan berbicara menyampaikan kepada saudara. Nanti saudara jangan membawa kekristenan kepada Kristen magic, ya, Kristen mistik, jangan. Kekristenan bukan mistik, dan mujizat juga bukan mistik. Nah ini, sehingga lama-lama ada kita sok kepala 4, kepala 5, kenapa belum ada jodoh? Kita mau tanya dulu hamba Tuhan, tolong doakan Om, kira-kira saya jodoh siapa? Tidak usah khawatir. 2 hari lalu di tempat ini ada pemberkatan nikah, hamba Tuhan umur 52 baru dapat itu jodoh. Iya. Baru di sini. Dari gereja tertentu, tidak usah lagi saudara di usia apa Om? Saya juga tidak tahu, karena tidak diundang. Tapi cuma tahu ada acara pernikahan. Jadi mari kita tidak usah, jangan dibingungkan. Kita pribadi punya hubungan dengan Tuhan, jangan dibingungkan dengan ini. Apalagi sebagian berlaku bijaksana. Apa itu? Dan memahami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, orang-orang ini yang bijaksana ini mengambil sikap tetap berdoa, bekerja, dan berjaga-jaga. Ora et labora plus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Pelihara rohani, siap kapan saja Tuhan mau panggil. Entah menjemput dengan keangkatan gereja atau berangkat dengan apa saja, karena usia kita di tangan Tuhan. Kematian bentuk apapun, asal bukan bunuh diri dan bukan cari supaya mati, kematian adalah mempercepat ketemu Tuhan.
mempercepat masuk surga. Jadi kalau kita sudah ikuti protokol kesehatan dengan baik, toh karena kunjungan tante corona, mau apa? Apakah kita mengatakan dosa apa dia sehingga Tuhan tidak usah kita hakimi. Dia berangkat lebih cepat, bukan karena tidak ada perlindungan Tuhan, bukan karena dia melanggar peraturan protokol, semua DP waktu. Mari kita memahami kebenaran. Nah, Roma 8:8 sangat kita pahami. Kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. So tahu kan? Sudah? Belum tahu. Tidak usah buka masker baru belanja, baru amin. So tahu nih, Tuhan turut, amin. Tuhan turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Nah, apalagi? Apa yang mau dipersoalkan? Karena apapun yang terjadi, apapun bentuknya, Tuhan ada di situ untuk mendatangkan kebajikan bagi kita. Dan tadi sebanyak kebajikan kan? Yang tidak tahu selalu dengan kebiasaan kotor. Sekarang so hidup bersih. Ya? Yang so biasa itu tidak pakai aturan, cuma batuk di tengah-tengah orang dan bersih di tengah-tengah orang. Sekarang sudah tahu aturan. Pakai masker. Kebaikan kan? Apa tidak kebaikan itu? Ya? Yang sekarang cuma tidak pernah bergerak sampai tahu basar-basar, sekarang sudah tahu olahraga. Dan supaya tidak makan ongkos itu olahraga, bekerja dengan pekerjaan yang ada di rumah. Selama ini pembantu yang basapu, sekarang basapulah sendiri supaya keluar keringat. Nah, oke? Nah, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, kalau sudah tahu ini, maka kita akan mendapatkan ini. Jangan lupa, pemahaman yang benar akan menghasilkan sikap yang benar, dan sikap yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar, dan tindakan yang benar akan menghasilkan kebenaran. Jangan lupa, ini selalu menjadi hal yang paling mendasar dari cara kita mulai berpikir. Ya, pemahaman. Jadi mari kita mau memahami pandemi ini apa sih? Oke? Pertama, pemahaman apa? Membaca situasi dan kondisi serta memetakannya. Efesus 5 ayat 15-17. Mari, ayat 15 dulu sama-sama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bakeer. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Apakah saudara sebagai seorang yang masih sedang hidup, yang sangat mengalami dampak dari kehadiran COVID-19 ini, pandemi ini, bisa menangkap, bisa memahami, bahkan bisa memetakan situasi yang ada ini? Tidak saja jauh, tidak saja dari pengamat untuk negara, negeri, atau pengamat yang terbuka. Di diri saudara, keluarga saudara, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Baca ini, baca situasi kondisi daripada dampak pandemi ini terhadap keberadaan saudara. Apakah saudara apa yang saudara bisa temukan? Mau dengan tidak mau kita dipaksa harus berbuat seperti ini. Sesudah menemukan, dipetahkan. Dan bisa kita ini hanya tidak menjadi orang yang dikatakan jangan kamu bodoh, hendaklah kamu menjadi bijaksana. Jadi perhatikan dengan seksama, tidak melongo, tapi ada yang bisa saudara temukan. Karena dikatakan perhatikan dengan sesama, artinya memperhatikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang dilihat dan diperhatikan itu. Nah, apa?
Ini kalau ini saja yang pertama kita tidak bisa lakukan, jangan mengharapkan dan menyalahkan Tuhan kalau saudara jadi bingung menghadapi situasi kondisi. Nah ini. Sebab kalau kita tidak bisa mengatakan ini, maka kita tidak akan bisa mengerti situasi kondisi apa yang ada sekarang ini. Berikut. Ayat 16 baca. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kehadiran corona memang sangat jahat, kehadiran COVID ini. Tapi kenapa masih ada kalimat firman Tuhan dikatakan pergunakanlah waktu yang ada? Berarti di tengah pandemi ada peluang-peluang yang Tuhan sediakan bagi umatnya untuk melakukan sesuatu, sehingga dikatakan pergunakanlah itu. Nanti saya akan buktikan sebentar. Tapi bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang ekonomi di tengah pandemi kalau kita tidak bisa petahkan, kalau kita tidak bisa amati, ya? Nah ini makanya tidak heran kita tunggu-tunggu saja, ya kapan ini berakhir. Tapi kita kan hidup tiap hari, ada pengeluaran tiap hari. Kan tidak mungkin telur dadar terus. Terakhir telur dadar juga so tidak ada, karena ayam di kandang so tidak ada telur. Tidak mungkin juga super mie. Nah, satu dos habis. Selalu ada kebutuhan, sedangkan pemasukan tidak ada. Tapi Tuhan katakan ada peluang. Di hari yang jahat itu ada peluang. Perhatikan dengan seksama, pergunakanlah itu waktu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masalahnya terjadi lagi masalah. Kultur kita bekerja karena gengsi, bukan bekerja untuk kebutuhan. Kita pilih-pilih pekerjaan. Terlalu banyak pekerjaan yang halal yang bisa kita kerjakan kecuali dia haram. Tapi kita pilih-pilih gengsi. Masa saya direktur mau kerja ini? Saya kan orang tahu siapa saya dulu. Ya dulu. Jangan bernostalgia. Kita sekarang menghadapi serangan, penghancuran dari COVID ini. Jadi pergunakan. Nanti kita buktikan orang-orang yang pandai mempergunakan, ya. Dan kita temukan banyak sekali beberapa jemaat kita mempergunakan waktu itu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan memberikan hikmat apa yang harus dikerjakan. Tapi tugas kita membaca situasi, kondisi, dan memetakannya sampai menemukan ini peluang. Ya, oke, lanjut. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Lanjut. Mengerti kehendak Tuhan tidak usah dibatanya dengan orang yang punya penglihatan. Tidak usah dipusingkan dengan itu. Karena kita orang percaya, masing-masing Tuhan memperhatikan dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan apa yang Dia mau saudara kerjakan. Ya, jadi tidak usah yang mistik-mistik. Oke? Jalan buntu bagi orang dunia adalah putus asa. Tapi jalan buntu bagi orang percaya adalah kesempatan untuk memperbaiki penyerahan diri kepada Tuhan. Ini renungkan ini. Jadi jangan pernah give up, ya, tapi memperbaiki. Berikut, jadilah pribadi yang kreatif dan inovatif untuk produktif, menjadi produktif. Tidak nganggur, tapi menjadi orang yang memberikan penghasilan. Dan saya melihat ibu-ibu malah lebih cepat. Kaum wanita, ya, dia lihat, wah, ini susah, masker mahal dan kerja susah, begini banyak kain di rumah,
dia langsung jahit masker dan dia cuci. Dan langsung dia jual. Orang beli masker, makanya itu masker bukan cuma warna biru dengan warna hijau, warna-warni karena terbuat dari kain. Ada lagi dengan bangga soalnya pakai sablon, dia tidak tahu so itu yang bikin kotor karena tidak steril. Ya, ada di gambar-gambar. Ini saya tidak tahu gambar apa ini, gambar tengkorak. Kalau ada DP gambar, berarti dia sudah masuk di mesin cetak. Sudah masuk di mesin. Nah, harus cuci baik-baik. Nah, jadi saudara kita jadi fashion ya. Jadi usahakan yang kita pakai gambar dan muncul lagi DP kreativitasnya apa? Bukan cuma sekedar masker, sekaligus promosi perusahaan ditempel di masker. Nah, jadi mana-mana di sini tak baca itu perusahaan punya. Ya. Ini juga salah satu daripada kreativitas. Ya. Jadi ada saja. Ya. Tapi kalau kita menunggu kapan dipanggil lagi, bekerja belum ada panggil, bantu doa ya supaya kita so dipanggil. Berhenti. Itu mama akan berkata, Pak, coba bikin apa kira-kira? Iya, mana tahu bikin panada? Aduh kasihan, kita cuma tahu tulis panada tidak tahu. Apa dan yang kita tahu? Semua kita tidak tahu. Aduh kalau kita tahu dari dulu tidak jadi gitu. Nah bisa. Tapi ternyata ibu-ibu di Palu kaum wanita luar biasa. Tidak usah ditanya oleh itu lagi, kita tahu bikin mana. Dia so bikin sendiri sampai ada online. Online muncul mulai dari sayur sampai makanan sampai minuman komplit. Nah ini dia. Makanya kita semua tetap diberkati Tuhan karena tidak ada yang menganggur. Semua diberkati Tuhan, ya. Nah ini, baik kita lihat, kita buktikan sekarang bahwa itu ketetapan Alkitab memang demikian. Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Langsung baca saja di layar. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ada wabah namanya wabah kelaparan. Saudara sudah tahu kan? Kalau wabah kelaparan karena tidak semua sudah kering, tidak ada yang bisa ditanam dan lain sebagainya, tidak ada yang menghasilkan. Nah, kondisi ini sudah terjadi berulang-ulang. Bagaimana sikap dari pihak Tuhan? Nah, ayat 2. Baca, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Luar biasa. Saudara bisa tangkap ini ayat? Kapan Tuhan hadir? Kapan Tuhan hadir dan menampakkan diri kepada Ishak? Kapan? Di saat wabah kelaparan. Inilah yang membuktikan Tuhan sangat bertanggung jawab untuk kehidupan umatnya yang masih hidup di dunia, yaitu saudara dan saya. Tiap-tiap pribadi. Hidup kita tidak bergantung kepada Nabi A, Nabi B, Nabi C yang menabikan diri sekarang. Tiap-tiap pribadi dikasihi oleh Tuhan. Tiap-tiap pribadi adalah mengalami Immanuel, Tuhan beserta. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri. Jadi jangan itu lupa. Dimanapun saudara dan apapun saudara alami, Tuhan hadir. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kenapa Tuhan hadir? Apakah karena wabah? Tidak. Kalau Tuhan memberkati saudara bukan karena wabah, tapi karena saudara adalah anak yang Dia kasihi. Kalau Tuhan menyembuhkan saudara bukan karena penyakit saudara, tapi karena Dia mengasihi saudara sehingga Dia menyembuhkan saudara.
Kalau Tuhan hadir di pandemi, bukan karena nanti pandemi baru Tuhan hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Dia maha hadir. Dan dia beracara secara pribadi kepada kita. Karena saudara adalah anak yang dikasihi, yang sudah ditebus dengan darah anak domba di atas kayu salib Yesus Kristus. Apa kurang ini? Apa kurang? Terus pertanyaannya, mari, apa yang terjadi kalau Tuhan sudah hadir? Apakah semua akan segera berubah? Nah, apa yang dia perintahkan? Ayat 3, baca. 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah aku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saya yakin secara manusia kita tidak akan pernah tertarik, walaupun Tuhan berbicara, mau kasih ini tanah. Aduh, ini cuma tanah yang so kering, tidak ada hasil, tidak mau kasih kita. Oh Tuhan, bereskan dulu ini tanah, bereskan dulu ini lokasi, supaya jadi makmur, baru kita bisa percaya. Tidak. Saya kasih contoh konkret. Ini tempat yang kita beribadah. Pertama kali saya naik di sini, saya yakin yang punya pun belum pernah ada rencana untuk jadi seperti ini. Tahu saudara, apa yang ada di sini? Batu yang sebesar rumah. Di mana-mana batu, di mana-mana batu, di mana-mana batu. Sekarang saudara lihat apa yang jadi sekarang. Kalau di mana-mana batu, paling hanya tanaman-tanaman tertentu yang bisa hidup. Apa itu? Nanas, mente, untuk tanaman-tanaman keras. Tapi kita lihat, segala macam buah ada, segala macam bunga ada, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Ini rahasianya. Kita kembali kepada ayat ini. Ya, ayat ini, ayat 4. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, tapi bukan berarti kita tinggal diam. Ayat 4, 2, 3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Lalu kasihan, besar tapi semua tandus. Dan oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Cara manusia sekaligus cara rohani pasti kita akan jawab, tidak ada tempat lain Tuhan. Masa begini tidak ada tempat lain kah? Dunia ciptaanmu, seluruh bumi ciptaanmu. Tuhan boleh tunjuk kita kemana. Kita siap berjalan, berangkat, tinggalkan Palu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali yang sudah balik di Palu. Nikmatilah daerah makmur ini, daerah yang diberkati Tuhan. Kota Palu, kota yang diberkati Tuhan. Nah ini, jadi apa dibuat Ishak? Tinggallah Ishak di Gerar. Tinggal dia? Tidak. Karena ada janji Tuhan, Tuhan akan memberikan seluruh negeri ini, seluruh tanah ini. Dia tidak tinggal diam. Apa yang dia lakukan? Ayat 12 kita baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, bukan di tempat lain. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13 sama-sama. Dan orang itu keras-keras. Baca ulang. Yang baca ulang itu ayat. Dan orang itu 2, 3. Nah, orang itu sekarang kita ganti saya. Masa orang itu tidak ada dia. Kita ganti saya. Dan saya menjadi 2, 3. Oh, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan?
menaburlah Ishak. Menabur ini saya tidak bicara saudara punya persembahan kolektor, perpuluhan, persembahan kasih, pembangunan. Bukan, saya tidak bicara uang. Menabur ini kalau konteksnya tabur tuai tentang bicara soal finansial itu lain. Tapi dikatakan menaburlah Ishak di mana? Di tanah itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana dia bawa pacul? Anggaplah, mungkin dulu paculnya masih tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi dia menabur. Tidak mungkin langsung ditabur kan? Kalau tanah-tanah macam begini, orang yang biasa kerja di kebun, begitu diayunkan ini pacul, bukan pacul masuk dalam tanah, yang keluar api. Ini saking kerasnya, saking sulitnya. Berarti teringatlah kita firman Tuhan beberapa hari yang lalu. Kerja keras dan cerdas. Mau Tuhan berkati 100 kali lipat. Ya kerja. Tidak usah tunggu panggilan. Kita belum tahu apakah panggilan dari kantor, dari perusahaan lebih dulu atau Tuhan duluan yang panggil kita. Kita kan tidak tahu. Kalau Tuhan duluan yang panggil kita, ya puji Tuhan di sorga. Kita cepat nikmati, ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, tangkap. Ada yang membaca situasi kondisi, langsung dia tangkap. Ada peluang apa? Oh, bikin masker lagi susah, masker lagi mahal, bikin dengan segala kreativitasnya. Saya yakin saudara, akibat daripada kreativitas orang-orang yang membuat masker di luar masker resmi, itu kemudian meningkat menjadi apa? Menjadi fashion. Tadinya kan tidak ada masker-masker model-model. Tapi sekarang menjadi fashion, menjadi mode. Bukankah ini satu peningkatan yang positif? Bukan ini sesuatu hal yang bagus? Jadi kita lihat, ada lagi yang melihat, oh sekarang banyak orang olahraga pagi. Dan di antara olahraga pagi ini, makin orang mencintai sepeda. Oh, mereka buka bisnis toko sepeda. Puji Tuhan, saya salut ini orang-orang yang bisa menangkap peluang. Aduh, kapan? Makanya saudara, belajarlah berwira swasta. Tidak hina jual onde-onde. Tidak hina jual cendol. Tidak hina, semua pekerjaan yang halal tidak ada yang hina. Sekalipun kita adalah orang-orang mungkin kita yang menganggap dirinya terpandang dan lain sebagainya. Buang itu, jangan bekerja hanya karena gengsi. Saudara tahu, kadang-kala pemulung DP hasil lebih besar daripada yang pakai dasi di kantor. Nah ini loreng lagi nih. Coba berdiri kasih lihat itu. Nah, loreng DP masker, militer rupanya dia. Ya, jadi ada saja. Jadi ada. Bahkan kalau saya perhatikan ya, tidak usah jauh. Tampaknya kita ada sekarang ini sendiri sudah jadi pembukti. Ya, yang tadinya begitu tandus begitu, apa mau ditan, sama di sana sih. Setiap kali apa yang mau digali yang keluar batu. Itu masih ada batu-batu. Nah, kemudian yang lain juga menangkap peluang. Kalau saya perhatikan luar biasa, GPS Jemaat Palu luar biasa. Maret sampai September ini kan 6 bulan. Puncaknya kan waktu itu yang sangat dini September. Tetapi selama September ini saya melihat di luar daripada bencana gempa ya, tapi sejak pandemi ini ada 6 usaha yang didoakan untuk dibuka. Jadi kalau saya hitung dari Maret sampai September berarti 6 bulan, berarti setiap bulan ada usaha baru dari jemaat yang dibuka dan itu pasti diberkati. Kenapa? Karena bekerja. Ya, bisa. Ya, ada yang buka kelihatan dia seturut dengan apa yang dapat mampu kita kerjakan. Yang tidak hina. Ada buka kafe, ada yang buka macam-macam, dan itu bagus, dan itu sudah jadi berkat. Ya, saya sampaikan di webinar nasional itu sudah jadi berkat luar biasa. Kenapa?
Kita mau ora et labora dan berjaga. Selamat memasuki hidup new normal. Dan yakinilah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita mau bekerja sama dengan Dia. Setiap masalah Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Bukan semua sama caranya. Cara yang menyelesaikan bala kelaparan yang terjadi di zaman Ishak. Ishak harus tinggal di tanah yang tandus dan mengelolanya. Dan dia diberkati 100 kali lipat. 100 kali lipat itu adalah 10.000%. Kalau dibahasakan dalam bahasa rohani, tak terhitung jumlahnya atau alias berlimpah-limpah. Tapi kalau kita cuma menunggu, kita tidak. Karena cara Tuhan menghadirkan uang, Roma 4 ayat 4, melalui bekerja. Ya, terima kasih untuk kaum wanita yang punya kreativitas membantu suami sehingga bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kita hidup di realitas hidup, bukan hidup di alam mistik. Kita hidup di alam nyata yang harus kita wujudkan sesuai dengan firman. Tinggallah kamu di negeri ini. Tapi dia tidak berdiam diri. Dia tinggal, tapi dia menanti. Dia bekerja, dia olah itu tanah, dia kerjakan. Tidak usah terpengaruh dengan segala macam pesan-pesan dan lain sebagainya. Karena Tuhan bekerja di tiap-tiap pribadi dan dia juga melayani saudara melalui Rohnya yang kudus untuk menyampaikan apa yang dia akan kerjakan, dia kehendaki. Jadi kita tidak usah membuat standar ganda. Sekarang ini gereja mulai terlibat lagi dalam standar ganda rohani. Standar ganda itu kalau yang begini lebih rohani, ini pasti Tuhan lebih berkenan. Kalau yang begini tidak, karena dia begini. Tidak usah. Ya? Jangan kita membuat standar ganda. Itu kebiasaan kalangan kita menjadi penghakim. Ya? Jadi kita mari melaksanakan. Kita tekun berdoa. Kita tekun bekerja. Kita juga tekun berjaga-jaga karena setiap saat Tuhan Yesus bisa datang menjemput gerejanya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Amin. Hanyalah bagimu, Amin. hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak perlu menjadi bimbang, takut, gentar, cemas, khawatir, bingung, tapi kami boleh mempercayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa pula dengan hal-hal yang lain? Semuanya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah siapkan, dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala situasi yang ada pada saat ini. Bahkan kehadiran COVID-19 pun, jika itu menjadi kedaulatan Allah untuk harus dialami oleh seluruh dunia sebagai pandemi, kami percaya Tuhan tetap hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Olehnya Tuhan tolong agar supaya kami boleh hidup bijaksana. Kami tidak meremehkan, kami juga tidak panik, kami juga tidak menjadi ekstrim. Kami tetap boleh menjadi orang yang bijaksana. Kami boleh menangkap segala sesuatu. Kami boleh memetakannya. Kami boleh mencari kehendak Tuhan. Dan kami bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap perjanjian Tuhan pasti digenapi. Kami senantiasa memasrahkan diri kami kepadamu, bukan kepada situasi dan kondisi yang ada. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, biar Engkau karuniakan roh hikmat akal budi, untuk mereka boleh membaca situasi kondisi dan memetakan situasi kondisi dan mencari kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan peluang ekonomi mereka, untuk mereka boleh kerjakan dan tidak tinggal diam, sehingga mereka boleh diberkati Tuhan. Biar kami semua menabur di tanah yang Tuhan telah sediakan bagi kami, di tempat di mana kami ada, sekalipun wabah sedang melanda, tapi kami tetap mau bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dan kami juga boleh dengan taat menjaga diri kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami tetap boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi contoh, menjadi teladan. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani. Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan buatlah berhasil sekali yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menuntun kami semua mencapai seluruh rancangan Allah, sampai semuanya tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua yang telah melayani. Tuhan berkati yang telah mengambil bagian dalam segala apapun yang terkait dengan ibadah ini. Tuhan memberkati juga setiap pribadi yang telah mengambil bagian untuk pembangunan. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan seturut kehendak-Mu. Memberkati juga Tuhan tempat di mana kami boleh beribadah. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami semua selamat sejahtera tiba di rumah masing-masing dan tidak kurang suatu apapun dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.